semakin banyak doa, semakin banyak istri. Pengen banyak doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk kita ngopi bareng dan jagong yang bermanfaat pada intinya. Dan tak lupa kepada yang terhormat narasumber-narasumber yang hebat pada malam hari ini yang bisa menyediakan waktunya untuk kita jagong sharing bareng. Kita mengambil tema yang singkat lah, Ansor, organisasi Ansor dari masa ke masa. Makanya pada malam hari ini kita sudah datangkan beberapa narasumber. Yang paling ujung sebelah kanan saya ada sahabat Ma'arifin, beliau ketua PAC periode 2019-2021. Di sebelah kirinya ada sahabat Ma'alimin, beliau ini ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bati Alit tahun periode 2014-2017. Dan di sebelah kirinya lagi ada sahabat Mukodas, beliau ini ketua pengkaderan periode tahun 2019-2021. Oke, pada malam hari ini kita tepuk tangan untuk narasumber-narasumber yang hebat pada malam hari ini. Saya mulai dari yang paling ujung dulu. Pada malam hari ini kita ambil tema organisasi Ansor dari masa ke masa. Oke, terima kasih. Ketiga narasumber pada malam hari ini sudah memperkenalkan, tentunya para sahabat-sahabat semua sudah menunggu bagaimana perkembangan Ansor di Kecamatan Bati Alit ini. Apakah ada perkembangan yang pesat? Apakah ada mulai dari masa ke periode apakah ada yang sangat inovatif atau biasa? Nanti kita akan selanjutnya. Yang paling utama akan saya berikan waktu kepada sahabat Nur Mu'alimin karena beliau ini yang paling senior. Saya minta untuk memberikan gambaran pada periode panjenengan sahabat Ma'arifin. Bagaimana di Kecamatan Bati Alit ini semua ranting ataupun program di PAC, dan nantinya kita akan lihat dari masa ke masa sahabat Ma'arifin akan kita lihat sampai di periode sekarang. Jadi waktu kami haturkan kepada sahabat Nur Alimin. masih kurang jelas ya. Saya kenal lagi ini. Ora melu. Tapi ini kayak di Mapu kok. Ora melu mangan wedhuse. Ya. Silakan sahabat. Terima kasih sahabat moderator, sahabat Wahab. Begini, memang di era saya itu periode kedua setelah kevakuman Ansor di Kecamatan Bati Alit. Setelah vakum ada sahabat Lukman waktu itu, Aku Lampitan, beliau yang mengawali di Kecamatan Bati Alit untuk menghidupkan saya setelah itu. Tapi di era sahabat memang saya sudah bergabung dengan teman-teman yang sahabat-sahabat yang lain. Waktu saya itu, di antara waktu itu masih banyak ranting-ranting itu yang belum aktif. Belum ada kepengurusan ini? Belum ada kepengurusan. Mungkin kalau tidak salah waktu itu sekitar 3 yang aktif itu, 3 ranting. Jadi saya masih punya PR sekitar ada 8 ranting ya, untuk 8 ranting. Jadi waktu itu memang banyak sekali waktu saya untuk konsolidasi turba di masing-masing, mendekatkan diri saya ke masing-masing itu ranting. Jadi banyak sekali ranting-ranting waktu itu yang memang butuh pendekatan, sehingga kami banyak turun ke lapangan gitu. Setelah perjalanan waktu itu, alhamdulillah beberapa bidang kami berjalan semua. Meskipun kami itu waktu itu memang waniprah, artinya waniprah itu di bidang perekonomian. Saya waktu itu berani mencoba membuat perusahaan setelah adanya Aman Abadi. Oh, itu berarti periode Nur Alimin ya? Aman Abadi itu periode akhirnya sahabat Lukman. Oh, iya. Ya, membentuk koperasi Aman Abadi. Di era saya pengembangan. Oh, iya. Karep P itu ada perusahaan baru di
era saya. Ya, jadi teman-teman itu sepakat sampai dodoan lah. Waktu itu kepingin buat vinir, perusahaan vinir. Kita sudah sewa gudang, kita sudah beli alat juga. Sampai totalnya modal sekitar puluhan juta. 60 juta. Ya. Iya, 60 juta. Sangat fantastis itu di ya, bidang perekonomian. Karena waktu itu memang pingin sekali, wis ayo. Kalau kita tidak berani mencoba, ya kita tidak tahu kapan hasilnya kan. Jadi kalau di bidang olahraga saya, karena kami dulu itu memang juga ada bidang olahraga. Waktu itu yang mempelopori sahabat Suji, yang sekarang itu jadi perangkat di Beringin. Ya, Beringin ya. Itu yang mempelopori di bidang olahraga. Memang waktu itu yang paling menonjol itu di kegiatan voli, Ansor Cup 1, Ansor Cup 2, sampai kalau tidak salah 3 ya. 3 itu di eranya Minan Ali. sahabat Minan Ali ya, setelah saya. Ya. 1, 2 ada kesuksesan karena waktu itu memang luar biasa antusias masyarakat. Dan alhamdulillah ada pemasukan untuk kas Ansor. Di bidang Rijalul Ansor alhamdulillah berjalan. Waktu itu dipelopori sahabat Jarul Haq. Waktu itu memang tidak se-OVO sekarang, tidak mengadakan kegiatan pengajian-pengajian, tapi memang menjalankan program ngaji yang sudah ada waktu itu di era yang sudah lama. Kegiatan Ansor Banser dulu itu punya rutinan ke rumah-rumah. Jadi kita melanjutkan itu. Waktu itu ya rumah-rumah ngaji dan jagungan dan lain sebagainya. Di bidang pengkaderan, kami pertama kali itu mengadakan kegiatan PKD dan Diklatser dengan bersama, bukan terpisah. Waktu dulu kan awalnya sebelum itu terpisah, PKD sendiri, Diklatser sendiri. Sekarang digabung jadi satu. Iya, digabung jadi satu dan luar biasa waktu itu. Bahkan PC waktu itu kelihatannya belum mengadakan kegiatan seperti itu. Itu yang dipelopori oleh sahabat Subhan yang sekarang menjadi ketua KPU Jepara. Itu mungkin perjalanan kami, dan memang waktu itu memang kami sering kalau turun itu ya malah sering jagongan pendekatan secara personal. Ayo kita jalan. Intinya dengan ngopi ya. Ya, ngopi. Itu tadi yang disampaikan sahabat Nur Alimin. Jadi beliau ini tinggal nunggu. Jadi apa kan beliau? Kepala desa kah? Apa DPRD kah? Tapi ini sangat saya garis bawah ini memang menghidupkan ranting-ranting itu sahabat. Jadi alhamdulillah ketika beliau sudah menjabat, ranting-ranting yang 8 itu pada akhirnya akan jalan seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun istiqomah jalan. Kita akan lihat ke sebelahnya lagi sahabat Mu'arifin, apakah di periode beliau ini program-programnya dan kegiatan-kegiatannya meliputi apa, beliau yang akan bisa menjelaskan. Silakan sahabat. Sambil ngopi dulu, monggo. Dulu. Ini santai aja. Padang begitu. Betul. Jadi periode saya itu dengan sahabat Nur Alimin ini berarti lewat satu periode setelah Minan ya. Tapi saya bercimpung atau bersama dengan sahabat Nur Alimin ini sejak periode beliau, sampai saya ikut waktu itu rapat untuk pendirian Aman Abadinya. Jadi Aman Abadi mau dibuat sampai mencari sebuah nama itu rapat 1 malam, mencari nama saja itu. Mencari nama. Ya, karena ada yang anti sejahtera. Pokoknya aku mau Allah sejahtera nih, seperti itu. Sehingga muncullah Aman Abadi itu. Nah, kemudian dari situ karena kita sudah terbiasa kumpul di periode Minan, karena yang saya orang dinas, ketika disuruh untuk menggawangi atau menakodai Rijalul Ansor, itu saya juga sebenarnya asalnya tidak mau, karena beliau yang selalu mensupport
Jadi ketua itu seorang manajer tidak harus turun terus dan sebagainya. Yang penting adalah memastikan program perusahaan itu bisa jalan. Itu yang memotivasi saya sehingga saya menerima lamaran dari sahabat Alimin, tentu ya sahabat itu dari pembina karena periodenya Minan, sehingga saya menerima untuk ketua Rijalul Ansor. Dan sebenarnya juga sebelumnya sudah ada guyon-guyon memang sebenarnya dari ketua Rijalul sebelumnya, yaitu Kang Jahrul Haq. Jahrul Haq sudah ini bakal Rijalul Ansor ya, pegang seperti itu. Jadi ketika ada omongan seperti itu ya saya tidak kaget, tetapi saya harusnya siap di Rijalul Ansor tapi jangan sampai ketua. Dari beliau yang memotivasi untuk menjadi ketua, sehingga saya menjadi ketua Rijalul Ansor. Bagaimanapun juga itu amanat, meskipun saya orang dinas tetap berusaha untuk memastikan program-program itu jalan. Dan waktu itu saya membuat gebrakan baru yang harus beda dengan sebelumnya, karena ternyata ketika saya turun di lapangan, di ranting-ranting dalam artinya itu banyak ranting atau beberapa ranting atau seperti itu yang belum tahu apa itu Rijalul Ansor. Jadi bidangnya itu bukan Rijalul Ansor, tapi bidangnya ada keagamaan, tahunya seperti itu. Jadi belum tahu apa itu Rijalul Ansor. Sehingga saya Turba itu menyampaikan Rijalul Ansor seperti ini, bidang keagamaannya sekarang yang menghandle adalah Rijalul Ansor. Kemudian saya membuat program yang sifatnya adalah lebih offers, sehingga tidak hanya rutin, baik itu karena rutinan kan yang disampaikan sahabat Alim itu hanya ke rumah, tetapi saya ingin lebih geber lagi sehingga semua anggota di ranting itu tahu Rijalul Ansor, dan tidak hanya anggotanya saja tetapi masyarakat tahu. Jadi Ansor itu punya yang namanya Rijalul Ansor, sehingga saya membuat yang sifatnya adalah pengajian yang idaroh tapi dari musola atau masjid, yang di situ adalah melibatkan masyarakat, sehingga momennya atau tujuannya adalah tidak dari ansor ke ansor tetapi juga ansor untuk masyarakat, sehingga masyarakat terlibat dalam kegiatan Rijalul Ansor dari PAC bekerjasama dengan ranting. Sehingga waktu itu saya jatah untuk setiap satu periode itu semua ranting harus tercover semua, harus untuk dapat jatah kehadiran dari PAC untuk mengadakan pengajian-pengajian itu, sehingga ada yang ditaruh di musola, di masjid, dan semua masyarakat bisa terlibat. Itu saat sahabat Minan Ali. Sahabat Minan Ali waktu itu saya masih di ketua Rijalul Ansor. Saya juga sekretarisnya pada saat itu kayak. Iya. Saya disebut. Ya, jadi semuanya akhirnya sudah ketika periode saya menjadi ketua Rijalul Ansor, semua ranting sudah tertata punya bidang Rijalul Ansor seperti itu, sehingga yang semula itu ada saya menggenjot adalah seperti itu di Rijalul Ansornya. Kalau Banser kan sudah kegiatannya memang kolaborasi dengan Rijalul Ansor. Ketika saya ketua PAC, saya membuat tantangan baru bagi saya, karena saya melihat di periode sebelumnya sahabat Minan bisa dikatakan ya sudah jalan tapi kurang optimal, menurut saya ya, sehingga saya harus mengupkan, harus lebih ya dari yang sebelumnya, sehingga saya menata di bidang-bidang yang lain, di antara adalah di kaderisasi, kemudian di perekonomian, kemudian di IT, dan terutama di IT-nya yang saya genjot karena zamannya atau eranya itu sudah digitalisasi semua, sehingga saya berkomitmen untuk periode saya harus mulai semua, sehingga saya perbarui mulai dari Facebook, Instagram, kemudian YouTube, websitenya, sehingga bisa sampai sekarang dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Dan periode saat ini juga di IT disupport oleh jajaran MBC baru melalui LTN, sehingga muncullah seperti ini, ada podcast segala ini karena juga dari dukungan dari MBC, sehingga peralatannya juga kita saling kolaborasi dengan LTN. Nah itu, jadi sekarang dari pengurus berikutnya ini tinggal mengembangkan di bidang IT-nya, sudah ya, semuanya sudah saya mulai. Dari web juga kemarin waktu di periode saya kurang optimal, bahkan mau ditunda, tetapi bagi saya tidak, harus saya mulai semua. Saya berani membiayai untuk pembuatan website
karena kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi? Sana-sana sudah dimulai semua. Nah, kalau tidak dimulai maka kita akan tertinggal, sehingga untuk periode ini sini tinggal mengembangkan. Kemudian dari segi kaderisasi ini di prodi saya memang terutama di bagian bidang keadministrasian ini saya tata betul, karena sebuah organisasi itu memang kalau ukurnya ada di administrasi. Kalau administrasinya itu tidak rapi, tidak rajin, tentunya organisasi itu bisa dinilai lah kurang begitu optimal. Biar kegiatannya tapi administrasinya memang tidak tertata. Jadi kaderisasi di administrasi terutama ini pelatihan-pelatihan untuk diranting-ranting bahwa sebenarnya di Ansor itu administrasinya tuh ada khusus untuk Ansor. Bahkan kalau ada yang belum sejak dulu kalau saya buat surat itu ya ancen stempel itu ya nempelnya di ketua atau ya di tengah-tengah. Saya bilang ini tidak organisasi dengan ini Ansor punya PDPRT sendiri, stempel nempelnya di sekretaris dan seperti itu kan hal kecil. Tapi ini untuk kader-kader ini biar tahu bahwa punya Ansor itu punya PDPRT yang harus dipatuhi, sehingga kita bisa lihat bersama. Alhamdulillah kemarin di akreditasi, alhamdulillah dari PAC Batialit mendapat predikat A. Itu luar biasa. Dan itu juga kerjasama dari sahabat-sahabat semua di bidang-bidang yang lain untuk bisa mensupport dari PAC. Kemudian di bidang kebanserannya juga dulu saat konferancap di waktu saya terpilih itu saya ketua panitia konferancap itu sudah saya mulai untuk mengadakan lomba-lomba, ya ada lomba LBB dan yel-yel. Nah itu terbawa juga artinya jiwa emosional support untuk banser-banser terbawa di prodi saya, sehingga kemarin di waktu lomba di tingkat cabang itu support dari banser ini luar biasa, sehingga membawa nama baik PAC juga menjadi juara umum di lomba di tingkat cabang kemarin. Ini artinya kolaborasi dari semua bidang ini sangat dibutuhkan jika banser juga butuh untuk dari bidang-bidang yang lain untuk mensupport, dan Rijal Ansor juga ketika setiap kegiatan banser juga harus ikut terlibat karena kesuksesannya di kegiatan-kegiatan Rijal Ansor juga di situ ada peran banser yang menjaga dan mengarahkan dari tamu-tamu untuk kegiatan dan setiap kegiatan Rijal Ansor. Itu saja, nanti bisa yang terlewatkan bisa sampaikan berikutnya. Ya, terima kasih. Yang nanya tidak kebagian waktu. Ya, ini sebenarnya sudah menunggu mengalang-alang. Ya, terima kasih pemirsa. Tadi sudah disampaikan sahabat Ma'arifin bahwa beliau ketika menjabat mulai awal dari Rijal Ansor sampai di ketua PAC, alhamdulillah mulai ada perkembangan. Ya, jadi mulai dari jawaban-jawaban ini pemirsa, sahabat-sahabat ini sudah bisa melihat. Ini yang terakhir sahabat Mukodas, beliau dari pengkaderan periodenya sahabat Ma'arifin tahun 2019-2021. Kiranya untuk di pengkaderan PAC pada sahabat Ma'arifin menjabat ini perkembangannya seperti apa, mulai dari banseran ini jamaah ngajinya apakah semakin banyak atau semakin sedikit, termasuk kader-kader ngaji para kiai ini termasuk sosok peneliti juga. Ini pengamat kiai-kiai muda di Ansor ini. Beliau ini pasti beliau menguasai. Silakan sahabat Mukodas. Terima kasih saya ucapkan. Sebetulnya kami sendiri itu sosok jiwa saya ada di kebanseran. Terus terang, karena dari jenjang kaderisasinya itu mulai PKD di Kasar sampai Susbalan. Tapi nggak tahu bagaimana kedepannya kok bisa pertama di Rijal Ansor, karena mengikuti jejak orang tua dulu. Memang orang tua saya dulu memang banser, terus terang. Terus hijrah di Jepara sekitar tahun 91. Akhirnya saya pernah mengikuti kegiatan Ansor kegiatan banser di era Pak Tahrir
Itu ke rumah-rumah pada Ahad apa itu? Iya, iya. Saya pernah mengikuti. Terus di Ansor Ranting era Al-Maghfurlah Haikal vakum. Terus saya didaulat di zaman kepemimpinan sahabat Khalil. Saya didaulat menjadi Rijal Ansor di Ranting. Terus perkembangan kegiatan-kegiatan demi kegiatan akhirnya kami direkrut dari sahabat Ma'arifin di Rijal Ansor PAC. Pada saat itu memang terus terang dari Rijal Ansor berjalan dengan pesat. Mulai ranting ke ranting, mulai kegiatan santunan yatama tiap bulan diadakan, pengajian tiap bulan dari ranting ke ranting, sampai berapa ratus jumlah di terakhir era kepemimpinan sahabat Ma'arifin, berapa ratus yatama yang sudah disantuni itu. Banyak karena semua ranting ya. Sampai akhir di periode Rijal Ansor karena kami sendiri selaku bendara itu mempunyai saldo santunan yatama kurang lebih sekitar 15 jutaan santunan yatama. Akhirnya dibuat kegiatan yang untuk menutup dan mengenolkan dari saldo yatama yang ditempatkan di Mringin harus dinolkan. Setelah itu era Komperancap kami didaulat lagi untuk mendampingi sahabat Ma'arifin di Pengkaderan. Alhamdulillah di Pengkaderan kemarin sudah melaksanakan sebagai pokok tugas adalah mengadakan PKD dan Diklatsar yang ada di Bantrung. Dan itu pertama kali setelah pandemi. Setelah pandemi. Jadi tolak ukur di Jawa Tengah. Dikasih porsi pada saat itu 50, akhirnya lebih dari 50 sampai mencapai 100 kurang lebih. Itu yang khususnya dari PAC Mbate, yang biasanya di PAC sana-sana itu ada kontribusi 50 dari PAC Mbate, kami gratiskan. Luar biasa. Mbate memang luar Mbate. biasa. PKD kalau gratis terus amin. Iya. Kalau bisa gitu ya. Iya. Entah nanti kedepannya bagaimana saya tidak tahu di era sekarang. Intinya kami akan membicarakan di era sahabat Ma'arifin. Kami menggratiskan semua kader yang khususnya dari Mbate, mulai dari pengadaan kaos juga semuanya gratis lah intinya. Sampai totalan sekitar berapa ya Arifin? Hampir 20 jutaan ya kemarin itu pada saat dicantumkan laporan pertanggungjawaban di era Ma'arifin. Terus kami juga ingin menghidupkan ranting ke ranting sampai lupa pulang ke rumah, seolah-olah itu rumah cuma dibuat singgahan. Ya malam door-to-door ke ranting-ranting untuk menghidupkan ranting. Ayo kita taati PDPRT yang ada untuk menggiatkan ranting. Alhamdulillah 11 ranting sudah berkepemimpinan semua. Entah ada yang larinya cepat, juga ada yang masih jalan di tempat. Intinya kami dari kaderisasi untuk menghidupkan dari ranting, mengajukan SK-SK yang kadaluarsa, walaupun yang belum ber-SK kan, tetap kami berusaha mematuhi PDPRT yang ada hingga sampai sekarang. Alhamdulillah masih bergeliat, sudah menampakkan tidak malu lagi memakai jas hijau, memakai banser, jalan menteleng di jalan-jalan pun tidak ada rasa malu. Nah dulu kan masih malu-malu sih ya Iya. Memakai baju kebesaran itu masih malu. Sekarang tidak ya? Sekarang tidak. Saya teringat soal banser tadi, memang saya belum menyinggung sekali sama banser. Kebetulan disinggung. Sekarang kita itu sudah gagah. Wah iya. Artinya gagah itu pakai doreng ini sekarang itu apa ya? Ada kebanggaan tersendiri. Ya. Termasuk moderator ya. Aku bangga sekali. Nah ini sekretaris kaderisasi, sekretaris saya ini. Sekretaris Ansor. Sekretaris Ansor. Ketika pada saat beliau jenengan sekretarnya ini. Iya. Dan sekarang menjadi ketua kaderisasi di periode sekarang. Ini yang terakhir kalinya ini perkembangan dari Ansor ke masa ke masa. Inikah apakah ada perkembangan ataukah ada yang perlu ditambah dan kiranya ke depan biar ini menjadi PR kita bersama. Begitu sahabat-sahabat, kiranya dari sahabat Nur Alimin sampai periode panjenengan, dari panjenengan, sahabat Minan Ali, sahabat Ma'arifin, dan sahabat Andri sekarang ini, apakah ada perkembangan yang
signifikan atau memang standar-standar saja, dan kalau ada kekurangan mana yang harus kita benahi kayaknya seperti itu. Sebelum ke Alimin, ini sejak tadi yang kelihatannya kita yang menggebu-gebu ya kan, iya kan. Tetapi sebenarnya beliau tuh waktu saya itu dia statusnya pembina. Iya. Kalau saya ada apa-apa selalu dia yang mensupport. Sehingga sampai bisa seperti itu karena tidak jauh dari support beliau, baik melalui japri atau face to face ngopi ngerokok. Nah, ini yang sampai saat ini kalau saya ada keluh kesah berkaitan dengan kader-kader saya, beliau selalu mensupport. Ini sampai saat ini. Kelihatannya berlebihan ya. Berlebihan. Ya, paling tidak ini karena satu sering ini loh. Betul. Sering. Betul. Jadi kita warga ini jangan jauh dari ini. Nek kepengen jadi kiai tenanan ya ojo aja. Saya melihat Ansor sekarang luar biasa. Artinya luar biasa ini dari satu kepedeannya juga, yang dulu itu tampil di muka merasa takut. Sekarang kiai-kiai muda ini sudah luar biasa. Dakwahnya sudah baik, di semua lini berani. Saya melihat pengajian-pengajian yang ada di Ranting rata-rata banyak yang dari Ranting itu sendiri orang-orang yang kader Ansor sendiri. Kiai-kiai muda itu yang kemarin banyak dididik di Rosah itu. Ya, Kalongan adakan Fathul Iman. Sekarang kan live streaming Ansor, pegangan kitab kuno, Sepangan dirayap. Itu dikit supaya dia itu kesufiannya itu. Banyak sekali sekarang. Tadi sendiri kan di sini juga ada live streaming juga. Sahabat yang ini juga kader baru berani. Sekarang alhamdulillah luar biasa. Kita tinggal memanage sahabat-sahabat kita yang punya kelebihan di bidangnya masing-masing, di keagamaan, di bidang politik, di bidang akademisi, kita rangkul. Bate ini jangan sampai kendor keansorannya dan ke NU-nya. Dan alhamdulillah walaupun kami sekarang sudah tidak aktif di Ansor, ini sudah selesai tugasnya, ini juga ketok tuwo macam neng bisa kecekel tinggal saya ini. Ya sekarang ya sekarang alhamdulillah jenjang kita tidak terputus, kami tetap masih satu wadah di Nahdlatul Ulama. Sekarang kita bertiga ini ada di Lansing. Artinya saya merasa kita semua ini dalam berkhidmah di Ansor, dalam khidmah di NU tidak setengah-setengah. Kalau kita sudah tidak karena namanya organisasi itu berjenjang kaderisasi, ya harus itu ditata, jangan sampai diganduli aku Kurasi tetangga itu ya. Aku kudu ning kono ora mau. Ya, kita memberi ruang terhadap sahabat-sahabat yang lain gitu. Jangan sampai aku kudu nyari jalur Ansor terus karena di Raja Ansor itu ngaji terus bisa nampak di depan dan jangan sampai. Ayo semua kita rangkul, siapapun insya Allah nanti ke depannya NU dan Ansor yang dari Kecamatan Batalit ini bisa berjalan dengan sinergi. Amin. Terima kasih sahabat Nur Alimin. Ini statement dari sahabat Alimin ini sudah memperlihatkan berkembangnya dai-dai muda yang sangat kompeten dan banyak. Nambah sedikit ya. Ini nambahi sekalian dari sahabat Muqaddas. Apapun perjalanan organisasi, ketika bisa berjalan, paling tidak memang kita harus sering-sering kumpul ngopi bersama. Terus terang dirayu ma'arifin, ide-ide cemerlang itu bukan dari rapat ataupun rapat, tapi karena jagong jinagong sinambi ngopi itu muncul metu sing jenenge ide-ide. Pokoknya jangan sampai melupakan kohwah. Kohwah, apalagi kohwah jahanam. Kohwah tanah sih. Sekali lagi kami juga ingin memotivasi di kepengurusan yang baru. Mari kita bawa ke depan lah
untuk Ansor PAJ Mbati Alit semakin maju. Wong di Ansor itu intinya kan kita harus ngaji, ngader, dan makaryo. Ketiganya jangan sampai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nanti akan pincang salah satunya. Demikian. Terima kasih sahabat Tukodas telah memberikan semangat kita untuk sering-sering ngopi, karena inovasi ide cemerlang itu berawal dari ngopi. Oke, teman-teman pemirsa, kita tunggu segmen yang terakhir dari sahabat Ma'arifin, perkembangan dari masa ke masa dan statement terakhir. Ya, berbicara dari masa ke masa tadi sudah. Untuk segmen terakhir tentunya karena kita ini selaku dongkol atau ketua-ketua PAJ yang sudah mantan gitu kan, katakanlah seperti ini. Tidaknya segmen terakhir ya berkaitan dengan pesan untuk periode berikutnya ya, untuk sekarang artinya ya jangan kasih kendor lah, nah bahasanya seperti itu, jangan kasih kendor. Kita yang sudah dari yang kemarin-kemarin sudah begitu menggebu, harusnya lebih semangat lagi, apalagi ini di bidang perekonomiannya dari Aman Abadi ini juga sudah mensupport. Kita punya yang namanya mobil pelayanan dari PAC, ini juga dari perekonomiannya juga. Nah ini juga tujuannya untuk mensupport dari pengurus PAC agar kedepannya ini lebih maju dan lebih baik lagi. Penataan IT-nya yang sudah sebegitu luar biasanya dimanfaatkan betul untuk kemajuan di tingkat PAC, baik di perekonomiannya maupun di tingkat kaderisasinya. Apalagi dai-dai muda juga ini butuh sentuhan-sentuhan baru yang mungkin di situ semangatnya ada tetapi alurnya mereka belum tahu, maka ini adalah perlu untuk diarahkan untuk lebih memajukan di PAC. Kemudian memang betul apa yang disampaikan tadi, semua berawal dari ngopi, kumpul. Jadi kalau acara-acara resmi biasanya kita cenderung membahas tentang berkaitan dengan sudah ke pelaksanaan programnya. Tetapi ide-ide cemerlang untuk memunculkan ide-ide baru ini ke depan IPAC itu justru memang dari kita jago ngopi, keakraban itu timbul, ide-ide cemerlang itu muncul dari sering-seringnya ngopi. Berarti ya memberi pesan terhadap kepengurusan sekarang, sering-sering ngopi kan, sering-seringlah ngopi, sering-seringlah kopinya dikendeli sithik lah, ngedok jagung ngedok suwe. Wani meleh. Jadi memang dosa ya. Jadi periode saya itu waktu itu pandemi ya, setelah dilantik pandemi itu juga bukan berarti kita terus juga di pangkuan istri terus, tidak. Tapi justru kita malah lebih untuk mensolidkan dan lebih memunculkan di bidang-bidang IT-nya. Ngaji regional ansornya juga tidak kendor, streaming tetap jalan terus ya, seperti itu ya. Juga tunggu warga bansernya turbat terus, artinya semangat itu yang tidak kendor ini harus tetap supaya tetap langgeng ya, tetap langgeng. Itu tentunya saya harapkan dari pengurus-pengurus PAC yang baru ini juga lebih solid, lebih kompak lagi di setiap jajaran. Artinya apa? Rejalu Ansor banter, terus kemudian ekonomi banter, kemudian yang bidang yang lain lemah, tidak, tapi harapannya semua bidang sesuai dengan saling mendukung sesuai dengan program awal itu berusaha untuk bisa dilaksanakan. Tentunya kami dari pembina-bina dari saya maupun sahabat Alimin ini siap untuk membantu support seperti waktu saya ketua ya. Saya tidak merupakan dari pengalaman beliau selaku pembina, pengalaman beliau saat jadi ketua bagaimana saat menemui sebuah kebuntuan. Nah ini juga makanya kolaborasi atau bahasanya jas merah ini artinya tidak merupakan sejarah yang sahabat Alimin ketua bagaimana kalau ada persoalan seperti ini, kalau pada saya ada persoalan seperti ini bagaimana, ini
Nah, jadi jagung, ngopi dan sebagainya, silaturahmi. Apalagi saat ini sudah gadget HP itu bisa video call, bisa WA. Tetapi itu jangan sampai menjadikan alasan tidak mau ngopi. Ya gitu loh. Artinya harus cukup dengan WA saja padha karo. Video call orang mantep Pak, video call tidak. Beda, baunya beda ya. Apa mana kopi ning gawene padha kan mesti rasane padha gitu. Tapi ning kono kan kopine mungkin nyedo encer, ning kene nyedo kenal kan beda. Nah, maka ini perlu untuk sering-sering ngopi, sering-sering silaturahmi. Saya kena rumahnya Kodas karena kayak dadi markasu. Seperti itu. Ya karena rezeki setiap ada kopi sing tengah-tengah sing gampang. Ya, sahabat Kodas yang seperti itu. Nek nyedokno duit sithik anu sesuk ning kafe iki. Nah, sekali-kali barang. Rada engkek sithik. Nah, ngono. Nanti akan semoga semakin engkel lagi. Wah, dibusikan. Tinggal ngomong. Nah, terima kasih sahabat Arifin. Ada tambahan lagi? Enggak, ini di luar ini ya. Iya, silakan. Suksesnya sahabat Mu'arifin, suksesnya teman-teman yang lain di dalam organisasi. Ini ada orang yang hebat di belakangnya. Wah, ini ditinggal terus bojone tapi tetap support, mulai tetap dibuka lawang. Ini yang luar biasa ini. Jadi dibuka lawang, dibuka lagi. Saya lihat ini teman-teman yang aktif di organisasi itu rata-rata istrinya ini mensupport. Ya. Nah, ini yang kadang jangan melupakan soal itu kan. Walaupun di belakang layarnya tetap kadang dibuka juga. Kesuksesan suami tidak lepas dari doa istri. Semakin banyak doa, semakin banyak istri. Pengen banyak doa, banyak istri. Terima kasih, pada malam hari ini sangat seru. Nanti kita tunggu segmen selanjutnya sahabat-sahabat ya. Terima kasih atas waktunya. Pada malam hari ini kami cukupkan. Pastinya akan penasaran kita ke segmen yang selanjutnya. Nanti kita lain waktu akan kita bertemu kembali. Terima kasih waktunya sahabat Nur Alimin, sahabat Mu'arifin, sahabat Muqaddas. Dari saya, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ini kan